Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini kita akan belajar apa itu admitansi ya. Dan bagaimana membuat metrik admitansi ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan mempelajari dulu apa itu impedansi, lalu bagaimana kita membuat bus admitansi. Oke, baik. Sebelumnya, kalau kita ingat-ingat ya, impedansi itu apa? Impedansi itu adalah hambatan total pada suatu rangkaian ya, rangkaian AC biasanya. Nah, di mana di sana impedansi itu dilambangkan dengan huruf Z, di mana Z sama dengan R plus JX ya. R ini adalah hambatan ya, hambatan murni. Lalu ada JX ya, di mana X itu adalah reaktansi. Ya, kalau kita lihat di sini ya, X ini adalah reaktansi. Nah, reaktansi ini merupakan bilangan imajiner. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di segitiga daya itu reaktansi itu berada pada sumbu Y ya. Jadi dia itu kalau nggak ke atas ke bawah ya, tergantung dari sifat rangkaian sifat pada rangkaiannya itu sendiri. Deh, kalau kita lihat di sini, R itu adalah pure resistance atau hambatan murni. Nah, dia tidak terpengaruh oleh frekuensi ya, doesn't affect by frequency, karena dia tidak ada omega di sini ya, di resistance. Lalu R ini ya, dia menghasilkan panas ya. Jadi nanti kalau rugi-ruginya itu berupa perubahan energi dari energi listrik ke energi panas. Oke, lalu kalau kita lihat di sini X ya, X atau reaktansi ya, ini dipengaruhi oleh frekuensi. Karena di sana ada omega ya. Di omega itu kan rumusnya omega sama dengan 2πf ya. 2πf. Nah, di sana ada frekuensi di dalam omega. Lalu beban reaktansi ya, atau jenis beban reaktansi itu bisa berupa komponen induktor dan kapasitor. Atau keduanya juga bisa. Oke. Nah, pada reaktansi, kalau kita ingat pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, itu dibagi menjadi dua, ada reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Di mana reaktansi induktif berarti dia memiliki induktor ya. Jadi ada coil induktor. Lalu kalau reaktansi kapasitif dia memiliki komponen kapasitor ya. Di mana reaktansi induktif atau XL ini adalah omega kali L. Lalu untuk reaktansi kapasitif itu negatif 1/omega C. Nah, di dalam sistem tenaga listrik kita bisa membaca suatu sistem ya, sifat suatu sistem dari impedansinya atau dari hambatan totalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, suatu sistem bersifat induktif, maka Z sama dengan R plus JX. Nah, ini ada plus ya di sini. Nah, jadi reaktansinya ini ada plus, maka dia bersifat lagging. Lalu suatu sistem bersifat kapasitif jika ya Z sama dengan R negatif JX. Ya. Atau ini bersifat leading. Ya, maksudnya lagging itu apa? Lagging itu berarti arus tertinggal oleh tegangan. Nah, kalau leading harus mendahului tegangan. Oke. Kenapa yang lagging itu positif dan kenapa yang leading itu negatif ya? Jadi seperti ini ya gambarnya. Oke. Ini adalah R-nya ya, ini adalah R. Atau kebalik ini, harusnya ke sini ya. Sebentar.
Oke, ini adalah R, ini adalah XL, dan ini adalah XC. Jika lagging ya, maka dia akan seperti ini. Katakanlah ini adalah XL-nya, ini adalah R-nya. Maka kita ambil garis lurus di sini. Nah, ini adalah Z-nya. Nah, ini adalah lagging. Nah, kalau leading ya, itu seperti ini. Di sini ada Z-nya, kita ambil garis lurus. Nah, ini disebut leading. Oke. Jadi kalau ke atasnya kan positif kan ya? Karena Y-nya Y positif kan? Ini Y negatif. Ya, ini negatifnya di depan ya. Positif. Nah, J ini adalah bilangan imajiner. Oke. Nah, sekarang itu tentang impedansi ya. Jadi impedansi itu terdiri dari apa tadi? R ya, R resistansi lalu ditambah dengan delta X ya, atau selisih dari reaktansi, di mana reaktansi itu ada reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, sekarang kita masuk ke admitansi. Oke. Nah, admitansi ini itu kebalikan dari impedansi. Nah, kalau tadi kan impedansi Z ya, jadi Y itu sama dengan 1/Z seperti ini. Nah, untuk komponen-komponen pada impedansi itu kan tadi terdiri dari R dan X ya. Nah, kalau di dalam admitansi itu terdiri dari G dan B. G itu apa? G itu konduktansi ya. Ini konduktansi. Bentar. Ini konduktansi atau konduktans ya. Ini satuannya Siemens. Dan B ini adalah suseptans ya, suseptansi ya. Sama satunya juga Siemens ya. Nah, kalau pada impedansi yang bilangan imajiner itu adalah R, bilangan real ya, bilangan realnya itu R. Kalau di admitansi yang bilangan realnya itu adalah G. Oke. Sama halnya dengan bilangan imajinernya. Kalau di impedansi itu adalah X ya, reaktansi. Kalau di admitansi itu adalah B atau subseptansi. Oke. Nah, lalu pada admitansi juga sama seperti impedansi, dia memiliki sifat ya. Sifat apakah rangkaian itu bersifat lagging atau leading ya, atau bersifat induktif atau kapasitif. Nah, bisa dilihat dari imajinernya, berarti dilihat dari subseptansinya atau dilihat dari B-nya. Ini B itu ada BL dan BC. Nah, kalau B-nya ini bersifat negatif ya, maka sistem bersifat induktif ya, atau bersifat lagging. Kalau B ini bersifat kalau B-nya ini bersifat positif ya, maka dia disebut leading ya. Jadi kebalikan ya. Kalau kita impedansi ya, impedansi itu kan Z kan. Kalau negatif JX, negatif JX itu adalah tadi apa? Kapasitif ya, kapasitif. Dan ini positif JX itu adalah induktif. Nah, kalau pada subseptansi ya, yang negatif ini malah dia induktif dan yang positif adalah kapasitif. Jadi kebalikan. Nah, untuk suseptansi ya, suseptansi induktif itu negatif 1/XL atau omega L ya, atau omega. Negatif 1XL. Kalau di ini kan yang ini untuk yang ini untuk reaktansi itu omega L. Jadi beda ya. Yang subseptansi negatif 1/. Kalau yang reaktansi biasa ya omega L aja. Lalu yang kapasitif ya, yang subseptansi kapasitif itu 1/XC atau omega C itu bersifat kapasitif. Tapi kalau XC itu ya 1/omega C. Ya, bedanya di situ. Nah, contohnya diketahui nilai impedansi adalah segini ya, 2 plus J 3 ohm. Berapakah nilai admitansinya? Nah, ini ada rumusnya. Admitansi itu untuk mengubah nilai impedansi ke admitansi itu seperti ini.
R dibagi R kuadrat min X kuadrat kurangi JX per R kuadrat plus X kuadrat. Nah, kalau di impedansi ini berarti R-nya adalah 2 ya. R-nya adalah 2 dan X-nya adalah 3. Oke, sehingga R-nya 2 berarti ini 2 per R kuadrat plus X kuadrat. R-nya 2. R-nya 2 itu berarti kan R kuadrat kan 4 ya ini. Lalu X kuadratnya adalah 9 ya. 3 kali 3 9. Dijumlahkan adalah 13. Maka 2 per 13. Lalu yang X-nya itu adalah 3 ya. 3 per R kuadrat per X kuadrat berarti 3 per 13 ini. Sehingga hasilnya 0,15 plus J 0,23. Oh, ini harusnya negatif ya ini. Harusnya negatif ini. Ini negatif. Oke, sudah benar. plus kurangi J 0,23 S ya. Satuannya Siemens. Satuannya bukan Siemens ya, harus satuannya ohm ya. Bukan Siemens. Admitansi itu satuannya ohm. Bukan Siemens ini. Salah ini. Oke. Yang Siemens itu adalah satuan apa tadi? G sama B-nya ya. Konduktansi sama suseptansi. Nah, jadi udah paham ya. Jadi bagaimana cara mengubah impedansi ke admitansi menggunakan rumus seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke matriks admitansi. Oke. Nah, jadi matriks admitansi ini tadi sudah saya jelaskan. Hambatan pada saluran itu biasanya dituliskan dalam bentuk impedansi. Impedansi itu Z plus R plus JX ya. Z itu adalah kalau kita gambarkan dalam segitiga daya, ini Z ini adalah total hambatan ya, total hambatan dari hambatan murni dan hambatan imajiner atau yang berkaitan dengan reactive power. Jadi Z ini seperti apparent power ya, suatu daya semu, dan R ini seperti hambatan murni ini seperti active power, dan X ini seperti reactive power. Lalu dalam bentuk admitansi menjadi Y sama dengan G plus JB. Oke, sebelum kita masuk ke dalam matriks admitansi, kita harus tahu dulu daya secara umumnya. Nah, daya secara umum itu dia terdiri dari daya aktif dan daya reaktif, atau daya secara umum itu disebut dengan S ya. S itu adalah daya semu. Nah, daya semu itu sama dengan daya aktif ditambah daya reaktif. Lalu I itu apa? Itu adalah bas ke I. Nah, kalau S1 maka daya semu pada bas 1. Jadi kalau ini I-nya 1 berarti daya semu pada bas 1 sama dengan daya aktif pada bas 1 atau P1 ditambah JQ1, daya reaktif pada bas 1. Nah, lalu daya itu dibagi menjadi 2 ya. Nah, maksudnya dibagi 2 itu adalah daya itu ada pembangkitan daya itu ada generation dan penyaluran daya atau load-nya ya, atau demand-nya atau yang diminta ya. Jadi ada daya generation dan daya load-nya atau SG dan SL. Sama berarti kalau daya semu generation maka terdiri dari daya aktif generation PG ya, power generation, dan key generation, reactive power generation. Lalu di bagian beban juga sama. Daya semu beban ya sama dengan daya aktif beban atau power load ya, ditambah dengan reactive load atau KL. I ini tadi apa I? I itu adalah bas ke I. Oke, kalau kita bilang daya pada sebenarnya I sama dengan 2, berarti daya pada bas 2 ya, maka SG2 sama dengan ini untuk pembangkitan ya, generation-nya berarti PG2 ditambah JQ2. Lalu untuk
permintaan beban, maka permintaan beban SL2 sama dengan PL2 ditambah GL2. Nah, seperti itu. Nah, lalu pada sistemnya, total daya pada sistem itu, ya total dayanya yaitu daya yang masuk sama dengan daya keluar, atau daya yang dibangkitkan sama dengan daya yang disalurkan. Nah, atau seperti ini ya, yang saya kotai ini ya. Jadi SGI atau daya generation sama dengan daya loadnya, atau daya demand ya. Kalau kita lihat atasnya ini, SGI dikurangi SLI. Kan ini tinggal ini ya, SLI-nya kalau yang bawah ini saya pindahkan ke kiri gitu loh. Jadi SGI kurangi SLI gitu ya. Nah, SGI ini tadi terdiri dari apa? Ada P dan Q kan. Nah, sama yang SL juga sama, terdiri dari PL dan QL. Nah, lalu kita kelompokkan daya aktif dengan daya aktif, berarti PGI kurangi PLI. Ini kan karena negatif ya di sini ya. Jadi bagian daya load ya ini negatif semua. Jadi ini negatif ya PLI. Lalu untuk daya reaktif sama QGI kurangi J kurangi QLI. Oke, seperti itu. Ini atau disebut dengan delta P, ini delta Q. Ini cuma pengelompokan saja daya aktif dan daya reaktif. Oke. Sekarang ini ada contoh ya. Contoh senggelan diagram ya, terdiri dari 4 bus ya kalau kita lihat di sini. Masing-masing bus ini dia memiliki power generation semua ya. Mereka memiliki pembangkit semua ya. Kalau kita lihat di sini ada SG1, SG2, SG3 dan SG4. Lalu tiap bus juga memiliki beban atau load sendiri ya. Ada SL1, SL2, SL3 dan SL4. Oke. Nah, dalam sistem transmisi terdapat 2 jenis model jaringan transmisi ya. Kalau kita mengingat mata kuliah yang sudah ada, itu jaringan transmisi itu dibagi menjadi 2 bentuknya ya, jenisnya P dan T. Nah, ini bentuk P itu seperti ini, seperti apa namanya, huruf P ya, atau simbol P ya. Lalu ini bentuk T seperti ini. Nah, untuk membuat admitansi bus kita menggunakan model bentuk P. Nah, jadi kita akan membuat ini apa namanya, sistem transmisi ini ya, salurannya ini dalam bentuk P sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Oke. Jadi di sini ada P-nya ya di sini. Oke. Di saluran antara bus 1 dan bus 3 juga ada ini, ada P-nya. Sistem transmisi P. Nah. Oke, selanjutnya daya yang menghasilkan tegangan, daya akan menghasilkan tegangan, atau jika ada daya maka ada tegangan. Jadi daya itu berkaitan dengan tegangan ya. Jika sumber tegangan terhubung dengan beban maka akan menghasilkan arus. Nah, jadi jika ada gini, daya itu ada jika ada tegangan. Lalu jika suatu rangkaian tidak terhubung dengan suatu beban ya, maka arus itu tidak akan mengalir ya. Tidak akan melakukan karena kan arus mengalir ketika sistem itu dalam keadaan tertutup ya, closed loop ya. Nah, maka jika sistem terhubung dengan beban, maka arus itu akan mengalir dari sumbernya menuju dengan beban. Nah, arus yang mengalir bersamaan dengan tegangan ya, maka akan menghasilkan daya. Oke, contohnya ini ya. Ini ada tegangan 1 dan tegangan 2. Maka arus yang mengalir itu adalah selisih dari beda potensial ya, atau selisih dari tegangan antara V1 dan V2 dibagi dengan hambatan pada salurannya. Oke. Jadi I sama dengan delta V per R. Delta V itu adalah V1 kurangi V2. Nah, kenapa saya V1 kurangi V2 nggak V2 kurangi V1? Karena kita lihat di sini arah arusnya. Ini arah arusnya dari V1 ke V2. Maka harusnya ini ditulisi I12. Artinya apa? Bentar, ini nggak bisa nih. Jadi seperti itu ya. Jadi bentar. Nah, ini adalah I12. Jadi arus itu mengalir dari tegangan 1 ke tegangan 2.
maka V1 kurangi V2. Nah, bagaimana jika arus mengalir dari tegangan 2 ke tegangan 1, maka saya tulis I21. Maka delta V-nya V2 kurangi V1 dibagi dengan R. Oke, seperti itu ya. Nah, pada sistem tenaga listrik, hambatan itu tidak hanya R. Di sana ada reaktansi juga. Atau kita sebut dengan total hambatan berupa Z atau impedansi. Maka R-nya diganti dengan Z. Maka I sama dengan delta V dibagi dengan Z. Atau V1 kurangi V2 dibagi dengan Z. Oke, seperti itu. Oke. Ini ya. Yang pada sistem tenaga listrik total hambatan yaitu Z ya. Sehingga delta V sama dengan Z. Nah, tadi karena kita tadi sudah mempelajari apa itu impedansi ya. Admitansi. Nah, admitansi itu adalah 1 per impedansi atau 1 per Z. Sehingga ini kan delta V per I sama dengan delta V per Z ya. Maka 1 per Z ini kita ganti dengan admitansi atau I sama dengan admitansi kali delta V. Atau I sama dengan admitansi dikali dengan selisih tegangan V1 kurangi V2. Ini kalau I-nya I12. Seperti itu. Oke, ini penjelasannya ya. Diambil dari hukum Ohm ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bus yang tadi ya. Bus ini singgalan diagram ya. Singgalan diagram ini kita akan melihat dalam kacamata arus ya. Nah, maka akan dihasilkan seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah G1 generation 1. Ini yang kanan ini generation 2. Lalu ini yang bawah generation 3. Lalu yang ini G4 ini adalah generation 4 ya. Nah, generation 1 atau generator 1 ya, pembangkitan 1, dia menghasilkan arus 1 I1. Nah, arus dan sini ada tegangan juga, ada tegangan 1. Kalau kita lihat di sini bus 1 ya. Nah, bus 1 itu biasanya bus 1 itu berarti V1 gitu. Bus 1 ini dia terhubung dengan bus berapa saja? Nah, kalau kita lihat di sini dia terhubung dengan bus 2, bus 3 ya, dan bus 4 ya. Dan dia terhubung dengan karena ini sistemnya sistemnya pi ya, model bentuk pi, maka memiliki saluran ke ground ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, tadi dia kan bus 1 terhubung dengan bus 2 seperti ini, lalu terhubung dengan bus 3 seperti ini, lalu terhubung dengan bus 4 seperti ini, dan ada yang terhubung dengan ground. Jadi ini. Oke. Yang terhubung dengan bus 1 berarti bus 1 yang terhubung dengan bus 2 salurannya berarti Y12 atau admitansi 12 dari bus 1 ke bus 2. Lalu yang terhubung dengan bus 3 Y13, yang terhubung dengan bus 4 Y14, dan yang terhubung dengan ground Y10. Oke, ini sama dengan yang lainnya. Untuk yang bus 2 juga sama. Bus 2 tadi kan terhubung dengan bus 1 dan bus 3 serta karena bentuknya Norton ya, dia memiliki ground ya. Nah, seperti ini. Maka ya sama. Y12 atau Y21 sama ya. Hubungan antara bus 2 dan bus 1, lalu ada Y23, bus 2 dengan bus 3, lalu Y20, bus 2 dengan ground. Oke. Hal ini juga berlaku pada bus 3 dan bus 4. Oke, sama ya. Oke, keduanya juga terhubung dengan ground juga. Oke, kalau kita lihat ini adalah reference bus, ini terhubung dengan ground. Nah, jadi karena kita sekarang patokannya adalah arus ya, karena ya jelas ya kita kan load flow itu kan arus kan ya. Maka kita lihat di sini I sama dengan admitansi dikali dengan selisih tegangan. Oke. Nah, formula ini kita dapatkan dari ini ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Jadi patokan kita adalah arus ya. Sekarang kalau kita lihat di sini I1, jadi arus 1. Arus 1 itu berarti arus yang dihasilkan dari generator 1 ya. Nah, generator 1 itu kemana aja? Nah, kita lihat dari sini. I1 ini berarti yang pertama ada ke ground dulu. Berarti Y-nya adalah Y10 ya. Ini kan ada Y. Y-nya Y10 dikali dengan V-nya V1. Nah, maka seperti ini.
10 dikali dengan V1 ditambah ini yang terhubung dengan bus 1 ada bus 2 ya, Y12 dikali dengan V2. Oh bukan ya, bukan V2, delta V. Nah delta V berarti V1 kurangi V2, jadi kan selisih potensial ya, atau beda potensial ya. Berarti Y12 V1 V2. Lalu yang terhubung dengan bus 3 juga sama. Ini kan salurannya Y13 ya, Y13 dikali dengan delta V, V1 kurangi V3. Lalu yang terhubung dengan bus 4 juga sama. Y14 sama dengan V1 kurangi V4. Nah itu untuk I1 ya. Jadi ini sebenarnya seperti kalau kita ingat-ingat ya, yang ini pelajaran basic ya, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Oke. Dimana I itu adalah apa tadi? Total dari apa? Total dari admitansi ya. Total dari admitansi IJ ya. Itu adalah apa tadi? Itu adalah bus asal, dan J itu adalah bus yang dituju. Berarti YIJ dan V-nya apa? V-nya adalah V-nya ini VI berarti kan ya, bus asalnya ya. Oke, bus asalnya. Jadi kalau delta V mungkin ya, delta V ya. Nah delta V I ya. Atau kita sebut kayak gini aja berarti. Ini bener nggak ya penulisan rumusnya? Nah, yang jelas ini adalah delta V. Delta V itu adalah selisih ya, selisih beda potensial dari pengirim ke penerima, VI. Nah, maka I masuk sama dengan I keluar. Ini adalah I masuknya ya, I masuk ini adalah I keluar. Nah, ini adalah I keluar seperti ini. Nah, jadi ini kan I masuknya I1. Nah, jadi ini I1-nya ke sini. Terus ya habis itu keluar ke mana-mana. Dibagilah intinya seperti itu. Oke. Lalu kita masuk ke I2. Nah, I2 juga sama seperti I1. Sekarang I2 itu dari generator 2. Nah, generator 2 terhubung dengan mana saja? Yang pertama, kita lihat sini terhubung dengan ground, terhubung dengan bus 1 ya. Lalu terhubung dengan bus 3. Nah, maka juga sama. Yang terhubung dengan ground berarti Y20 dikali dengan V2 atau tegangan asal ya, ditambah Y12 itu berarti yang bus 1 dengan bus 2 ya, Y12 ya. Lalu selisih tegangannya berarti V2 kurangi V1, karena ini kan I2 ya, berarti kita lihat dari kacamata generator 2. Lalu Y23 mana berarti? Y23 berarti terhubung dengan bus 3 ya, sini berarti Y23 dikali dengan V2 kurangi V3. Oke. Nah, ini berlaku sama pada setiap bus ya. Kalau bus 3 berarti maka I3, bus 4 maka I4. Oke. Setelah seperti ini kita dapatkan ya, ini seperti ini. Ini adalah persamaannya, persamaan arus ya. Lalu kita kita jabarkan ya. Seperti ini Y12 dikali delta V, ini berarti kan Y12 dikali dengan V1 ini seperti ini ya. Ini saya punderi. Y12 dikali dengan V1. Sebentar. Agak nge-lag ini. Nah, ini Y12 dikali dengan V1, maka yang dapatkan ini. Lalu Y12 dikali dengan negatif V2, kita dapatkan ini. Oke, sama. Y13 dikali ini, mendapatkan ini. Y13 dikali dengan negatif V3, dapatkan seperti ini.
dan seterusnya. Kita jabarkan semua ya. Kita jabarkan semua sehingga kita dapatkan, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, sehingga kita mendapatkan ini banyak sekali variabel-variabel ya. Nah, variabelnya apa aja pada persamaan ini? Kalau kita lihat di sini, berarti kita memiliki 4 variabel ya. Apa aja, yaitu V1, V2 dan ada 4 ya, V1, V2, V3 dan V4 ya. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan entry-entry ini kan kayak entry ya, nilai-nilai berdasarkan dengan variabelnya atau berdasarkan dengan tegangannya. Untuk apa? Untuk membuat suatu bentuk augmented matrix ya. Atau kita buat AX sama dengan B, di mana X-nya atau variabelnya atau solusinya itu berupa V, B-nya ini berupa, ini kan hasilnya kan arusnya kan ya, I-nya, dan A-nya itu matriks A-nya ini adalah Y. Nah, matriks A ini yang disebut dengan admittansi matrix ya, dalam bentuk augmented matrix. Oke, contohnya ini contoh sederhana ya, ada 3 persamaan 2x 3y plus 4z sama dengan 10 dan seterusnya. Kita buat persamaan ini dalam bentuk augmented matrix. Jadi seperti ini. Kita mau memisahkan ya. Memisahkan apanya? Koefisien dan variabelnya. Sehingga koefisiennya akan membuat matrix sendiri atau matrix A. Lalu variabelnya ini merupakan solusinya, yaitu x, y, z ini menjadi x ya, bagian x-nya, dan b-nya itu adalah hasilnya 10, 12, 15. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk kembali ke ini ya, ke persamaan arusnya ya. Sehingga kita dapatkan ya, setelah kita lakukan pengelompokan berdasarkan variabelnya, kita dapatkan seperti ini. V1 pada ini ya, pada persamaan 1, koefisien V1 itu ada Y10 plus Y12 plus Y13 plus Y14. Lalu koefisien pada variabel V2 pada persamaan I1 itu hanya 1 ya, negatif Y12 dan seterusnya seperti ini. Ini hasil dari mana? Ya hasil dari ini. Persamaan 1 2 3 4 ini. Nah, ini kita jabarkan semua. Lalu kita kelompokkan berdasarkan variabelnya atau berdasarkan tegangan 1 hingga tegangan 4. Oke, ini bentuk dari augmented matrixnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada pola yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini yang saya stabilo hijau ini adalah diagonal matrixnya ya. Kalau kita lihat di sini entry-entrynya pada diagonal matrix ini dia bersifat positif semua kan. Lalu yang off diagonalnya atau yang di luar dari diagonal matrixnya itu dia bernilai negatif semua. Oke. Ada negatif Y12, negatif Y13, negatif Y14 dan seterusnya. Oke. Lalu di sini kita lihat juga ada entry yang bernilai 0. Kenapa ini entry ini bernilai 0? Nah, contohnya ini ya. Yang baris 2 berarti I2 ini ya, I2 V3. Berarti ini Y berapa ini? Y24 ya. Y24 berarti saluran yang menghubungkan bus 2 dan bus 4 ya. Kenapa ini bernilai 0 ya? Y24 kenapa bernilai 0? Kita cek di sini. Nah, Y2 dan Y4 kan Y2 dan Y4 kan tidak terhubungkan. Nah, maka bernilai 0 ya. Jadi admitansi ya, salurannya tidak ada, saluran admitansinya nggak ada. Maka bernilai 0. Mana tadi? Nah, ini Y24 ini bernilai 0. Lalu yang ini apa? Yang 0 selanjutnya ini sama ini apa? I4 ini berarti Y24 ya. Y24 itu apa? Jadi saluran yang bukan bus 2 dan Y42 Y12 ini harusnya Y42 ya. Oh iya sama dengan Y24 sama Y42 itu sama ya. Saluran itu sama. Apa namanya? Bebannya ya. Jadi Y24 dan Y42 itu sama. Kalau ini kan Y24. Jadi di saluran
dari bus 2 ke bus 4 ya. Kalau ini Y42, jadi saluran dari bus 4 ke bus 2. Jadi kan sama-sama nggak ada, maka bernilai 0. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan jadi seperti ini bentuknya ya. Untuk diagonalnya, matriks entry diagonal matriksnya ya, itu selalu bernilai positif. Lalu off diagonalnya bentuk negatif. Oke, kalau kita lihat di sini diagonal matriks ini kan dia Y11, Y22, Y3, berarti kan dia tulisannya YII kan. Itu kan apa tadi? I itu adalah bus ke I. Kalau Y11 berarti bus bus ke Y22 lah. Kalau Y22 berarti bus kedua dan semua saluran yang terhubung atau semua bus yang terhubung dengan bus 2. Ini seperti itu. Ya. Nah, ini diagonal matriks ini adalah YI ini ya. Diagonal matriks ini YI. Lalu untuk off diagonal ini disebut dengan YIJ. Kenapa YIJ? Nah, karena angkanya pasti berbeda ya. Kalau pada bus 1 ya, maka pada bus 1 itu ada 12, 13 dan 14. Kalau 11 ini berarti bukan off diagonal, dia masuknya ke diagonal matriks ya. Oke, paham ya? Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk yang diagonal atau kalau kita belajar aljabar linear ya, yaitu pivotnya ya, pivotnya. Nah, pivotnya ini dia YII. Kalau off diagonal itu YIJ. Karena I tadi adalah bus ke I asal, dan J itu adalah bus ke J yang dituju, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan ya ini. Oke. Untuk I sama dengan J. Untuk I sama, maka YIJ sama dengan negatif YIJ. I itu adalah bus asal dan J itu adalah bus yang dituju. Ini YIK ini berarti apa ya namanya? Ini diagonal matriks ya, ini diagonal matriks Y jika I sama dengan J ya. Oh enggak ding, ini yang negatif YIJ, ini berarti off diagonal ini untuk off diagonalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perhitungan jumlah elemen matriks admitansi bus ya, total elemen matriks itu adalah ukurannya n kali n ya. Total elemen matriks pada matriks. Jadi kalau ada 4 saluran ya, maka ukurannya ya 4 kali 4 ya. Contohnya ini kan ukuran matriks admitansinya berapa ini? Ukuran matriks Y-nya apa? 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Kenapa 4 kali 4? Karena ada 4 bus ya. 4 bus ya. Jadi seperti itu. Bukan 4 saluran ya, ada 4 bus ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Total elemen matriks pada ukuran n kali n ya adalah n kuadrat persegi. Nah, jadi total elemen matriks ya itu ada n kuadrat ya. Lalu jumlah diagonal matriks itu adalah n, jumlah off diagonal matriks itu adalah n kuadrat kurangi n. Contohnya ini kan ukurannya 4 kali 4 ya, 4 kali 4 ya. Maka jumlah diagonalnya ada 4. Nah, apakah benar? Nah, kita hitung di sini. Ini ada Y11, Y122, Y33 dan Y44. Ada 4 kan ya. Lalu jumlah off diagonalnya berarti n kuadrat kurangi n. N kuadrat berarti kan 4 kali 4 16 ya. 16 kurangi 4 berarti ada 12. Kau nanti bisa hitung sendiri ya off diagonalnya. Off diagonalnya pasti nilainya 12. Jika menentukan YIJ sama dengan 0, maka jika menemukan YIJ sama dengan 0, maka single line diagram tersebut tidak, sehingga pada single line diagram tersebut tidak ada saluran dari bus I ke J. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ini. Nah, ini kan Y42 ya. Maka tidak ada
saluran pada bus 4 ke bus 2. Seperti itu. Oke. Jumlah maksimum jaringan transmisi yang dapat dihubungkan pada N bus pada sistem adalah ini. Jumlah transmisi ya. Jumlah transmisi yaitu rumusnya ini. N kuadrat kurangi N dibagi 2. Jadi N kuadrat kurangi N ini kan jumlah off diagonal kan. Ini kan ya, off diagonal. Dibagi dengan 2. Nah, off diagonalnya berapa? 12. Dibagi dengan 2. 6. Maka memiliki 6 saluran. Kalau kita lihat di sini ya. Apakah benar memiliki 6 saluran? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Enggak, Ding. Oh, ini. Maksimal ya, maksimal. Jadi kalau maksimal ini cuma ada 5, Ding. 1 ini kalau ini saya tulis ya. Ini saya tulis dengan warna lain ya. Warna kuning aja nih. Ini ada 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, tetapi ini kok tadi tertulis 6. Mana tadi perhitungan kita? Nah, ini kok ditulis 6 ya. Padahal kita tulis 5. Nah, berarti ada satu saluran yang hilang atau tidak ada salurannya, yaitu saluran yang mana yang tidak ada salurannya pada Single diagram ini, yaitu antara bus 2 dan bus 4. Nah, kalau ada saluran bus 2 dan 4 berarti seperti ini kan ya. Ini loncat. Nah ini baru 6. Oke, pas ya, ada 6. Tapi pada Single diagram ini tidak ada. Oke. Makanya tadi ada entry admitansi yang bernilai 0. Oke. Oke, ini adalah jumlah maksimum ya, jumlah maksimum jaringan ya atau saluran. Nah, lalu untuk ini diagonal matrix itu bentuknya seperti ini ya. Total dari K0 ke N ya. YIK. Nah, diagonal matrix. Lalu yang off diagonal negatif YIK. Di mana I sama dengan K berbeda. Nah, ini K ini adalah yang dituju ya. Dimulai dari nolnya. Hanya dimulai dari 0. Semisal apa namanya? YIK. Oh iya, Deng. Jadi ini total apa namanya? Total admitansi, saluran admitansi ya. Kenapa ini dimulai dari 0? Karena ada bus ada saluran ya yang terhubung dari bus ke ground ya. Maka ini dimulai dari 0. Nah, kalau YIK ini tidak dimulai dari 0. Kenapa tidak dimulai dari 0? Karena ini salurannya dari bus ke bus ya. Seperti itu. Nah, jadi ini YII ya. I dan I, berarti kan sama kan nilainya. Nah, ini disebut diagonal matrix. Kalau YIK ini berbeda ya, maka disebut dengan off diagonal. Oke. Nah, ini tentukan elemen matriks pada admitansi bus berikut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada single line diagram bentuknya seperti ini dalam bentuk masih dalam bentuk impedansi ya. Kalau kita lihat di sini ini berisi reaktansi semua ya, karena dalam bentuk J semua ya. Oke. Lalu sebentar. Kalau kita buat bentuk seperti ini ya. Seperti ini bentuk Norton ya. Bentuk Norton. Jika kita tahu I1 bus 1 itu memiliki I1, bus 2 memiliki I2, bus 3 memiliki I3. Oke. Nah, sebelum kita menghitung ya, kita harus mengubah Z ini. Ini kan dalam bentuk Z semua ya. Ini udah diganti belum? Oh, yang ini sudah, yang ini. Sebentar. Ini sudah dibentuk. Ini sudah dalam bentuk admitansi ya. Awalnya ini awalnya. Nah. Oke. Jadi yang
seri kita jumlahkan dulu ya, J1,4 tambah J0,2. Oke. Kita jumlahkan semua. Setelah itu baru kita pindah ke admitansi. Nah, ini prosesnya ya. Y per Z 1 per J 1,6. 1,6 ini apa? 1,6 ini jumlahan dari 1,4 ditambah 1,02. Sehingga didapatkan 0,625. Nah, kok ini J positif ini jadi negatif J. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini. Jika J di bawah ya, seperti J, kita naikkan menjadi negatif ya. Oke. Maka ini kan J-nya ini positif. Dia naik ke atas jadi negatif. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Yang 0,3 ini 0,3 berarti kan ini ya. 0,3 jadi negatif J 3,333, dan yang ini yang 0,125 menjadi J8. Oke, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini dibuat bentuk Norton ya, supaya apa? Supaya ya cuma menjelaskan saja kalau ini bentuk Norton. Tapi pada semisal kalian sudah paham ya, itu jadi nggak harus dibentuk Norton ini pakai bentuk singleline diagram ini aja sudah cukup ya. Tapi ini untuk pembelajaran jadi dibentuk dalam bentuk sistem Norton ya. Jika didapatkan ini kan ada, kalau kita di sini tidak ada ini ya. Di sini tidak ada saluran yang ke ground ya. Atau saluran ke groundnya ini kita kita abaikan ya. Kan karena nilainya tidak terlalu besar biasanya. Nah, tapi ini pada sistem Norton ini harus digambarkan ya. Ya, terhubung dengan ground ini ada bus berapa saja ini? Ada bus 1, 2, 3. Dan harusnya ini bus 4 juga ini. Oke, harusnya bus 4 juga. Berarti gini ya. Terhubung dengan ground ya. Oke, lalu setelah kita mengubah ya impedansi ke dalam admitansi ya, jadi seperti ini ya matriksnya. Sekarang kita melihat menentukan elemen matriks diagonal. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa menggunakan cara ini ya, yang sudah dijelaskan ya. Nah, membuat persamaan ini juga bisa, atau langsung menggunakan rumus ini, rumus diagonal matriks dan off diagonal matriks. Oke, mana tadi? Nah, ini kalau di contoh soal ini ya, kita menggunakan rumus diagonal matriks, lalu kita mencari off diagonal matriksnya. Pertama kita mencari diagonal matriksnya dulu, yaitu YII ya, atau YII itu berarti dia semua saluran yang terhubung dengan bus I ya, intinya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan ada Y. Kalau kita di sini ya, ini ada groundnya ya. Oh, di sini ada groundnya, ding. Ini negatif J 0,0625 ya. Ini Y10-nya. Lalu untuk Y12 ada 3,33, lalu untuk Y14 ada negatif J8. Nah, seperti ini. Oke. Kita keluarkan negatif J-nya semua, maka dihasilkan ini hasilnya. Sama yang Y22 juga sama. Yang Y22, kita lihat di sini. Y22 yang pertama dia punya ini ya, 0,0625 ini ground ya. Lalu yang terhubung dengan bus 1 ada ini 3,333, yang terhubung dengan bus 3 3,333, dan yang terhubung dengan bus 4 negatif J8. Oke, semua ditulis semua. Ini Y20, Y21, Y23, Y24 sama juga dikeluarkan negatif J-nya sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Untuk Y33 juga sama seperti ini. Y44 juga sama. Nah, berarti kan kita sudah mendapatkan diagonal matriksnya ya.
Y11, Y22, Y33, Y44. Ini bukan YII ya, ini Y11 ya ini. Oh ini ya ini harusnya YI. Bukan Y1. Ini Y11 harusnya. Bukan YI. Oke, kita sudah dapat ini ya. Ini yang yang diagonal matrixnya yang hijau ya. Sekarang kita nyari off diagonalnya. Nah, off diagonalnya itu Y12 sama dengan Y21. Sama ya, Y12 sama Y21. Kenapa sama ya? Ya sama aja. Sekarang kalau kita pikir-pikir ya. Katakan Y12. Y12 kan berarti ini kan base 1 ke 2. Ini kan negatif Y33. Nah, ini kan hasilnya tetap sama walaupun maksudnya hambatannya tetap sama walaupun kamu dari base 1 ke base 2 atau sebaliknya dari base 2 ke base 1. Hambatan tetap sama. Oke. Berarti Y1 sama dengan Y2 sama dengan negatif Y21. Kenapa negatif Y21? Karena tadi sudah kita sudah kita buat bentuk augmented matrix, sudah dapatkan off diagonal itu pasti negatif bentuknya. Nih. Maka off diagonal itu selalu negatif. Kenapa? Ya karena ini tadi penjabaran dari persamaan yang sudah kita buat. Karena kan ada selisih tegangan tadi. Dari V1 V2, V1 V3 atau sebaliknya V2 V1. Karena ada selisihnya itu, jadi ada yang bersifat negatif. Oke. Jadi Y12 sama dengan Y21 sama dengan negatif Y21. Y21 berapa? Y21. Kita cek di sini. Nah, Y21. Berarti yang base Y12, Y21 sama berarti base 1 ke base 2 negatif J3,333. Oke, negatif J33 sama dengan J3,33. Lalu Y13 berapa Y13? Y1 ke base 3. Nah kan nggak ada, maka 0 ya. Jadi kan nggak ada kan saluran antara base 1 dan base 3. Maka 0. Lalu Y14 sama dengan Y41. Y14 ya, Y1 ke 4 ini negatif J8. Berarti negatif J8. Maka didapatkan J8 dan seterusnya ya, sehingga kamu mendapatkan semua off diagonalnya. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Negatif. Oke. Hasilnya seperti ini. Loh, kenapa? Kalau kita lihat di sini ya. Ini kok yang hijau kok bernilai negatif semua, yang off diagonal kok positif, kok berbeda dengan yang rumus yang ini, rumus yang sudah ada. Nah kalau rumus yang ini kan, kalau kita lihat kan, ini ya kebalikannya, yang off diagonal yang positif, yang diagonal yang positif, yang off diagonal yang negatif. Kenapa ini berbeda? Ya, ada yang tahu kenapa? Karena ketika kita ketika membuat matriks ini, kita belum memikirkan tentang bilangan imajinernya. Ini kita belum memikirkan tentang bilangan imajinernya. Oke. Bilangan imajiner itu apa Fasda? Nah ini, bilangan imajiner itu yang ini. Nah, jadi kan kita mengubah impedansi ke admitansi. Jadi satu per positif menjadi negatif. Katakanlah kalikan negatif satu semua aja. Nah itu seperti itu intinya. Jadi ya hasilnya seperti ini. Kan harusnya tadi kan ini yang positif kan, yang diagonal matriksnya kan positif. Karena ada bilangan imajiner ini, kita kalikan negatif semua, maka jadi terbalik. Yang diagonal matriks ini menjadi positif, lalu negatif. Yang diagonal matriks menjadi negatif, dan yang off diagonal menjadi positif. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nah ini. Untuk yang ini, yang saya bunderi ini ya, ini belum dikalikan dengan bilangan kompleks atau imajinernya, sehingga yang positif yang diagonal matrix atau seperti hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Tapi kalau kita sudah mengalihkan dengan imajiner menjadi seperti ini. Oke, nah itu bagaimana kita mencari matriks admitansi. Oke, cukup mudah ya. Jadi intinya apa? Ya intinya kita harus mengetahui persamaan arusnya ya. Jadi kita lihat
bus mana yang terhubung dengan bus mana. Yang paling gampang yaitu ya kita membuat persamaan arus, lalu kita pisahkan koefisien dan variabelnya, di mana koefisien itu adalah nilai admitansinya dan variabelnya itu adalah nilai tegangannya, sehingga kita bisa mendapatkan diagonal matriksnya, diagonal matriks dan off diagonal matriks. Nah seperti itu yang paling baik ya. Tapi bisa juga kita melakukan seperti ini juga, kita mengerjakan langsung lah intinya, tidak perlu menggunakan tadi ya persamaan arus tadi. Nah ini dengan cara ya melihat saluran apa yang terhubung pada bus 1, kalau Y11, kalau Y22, ya berarti kita lihat saluran apa saja yang terhubung dengan bus 2 dan seterusnya. Oke, sehingga mendapatkan matriks admitansi bus. Oke, dan jangan lupa untuk dikalikan dengan bilangan imajinernya. Nah, kalau udah dikalikan bilangan imajiner, hasilnya seperti ini. Yang diagonal matriks ya, diagonal matriks bernilai negatif dan off diagonal nilai positif. Oke, baik, mungkin itu saja materi tentang admitansi bus ya. Cukup banyak, tetapi pada dasarnya yang kita pelajari itu hanya persamaan arus saja. Persamaan arus kan I sama dengan delta, I sama dengan admitansi dikali dengan selisih potensial atau delta V. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.